Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Dekan yang saya hormati, Prof. Didi Akhyari, para guru besar yang lain yang saya hormati, para tenaga pengajar, para senior, tenaga pendidik, dan keluarganya masing-masing, serta para alumni atau jejaring atau stakeholder yang mengikuti acara ini, baik daring maupun luring, yang saya hormati, yang disya Allah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan kasih sayangnya, kita masih dimampukan Allah untuk bersilaturahim pada acara budaya bangsa yang baik ini. Moga-moga selawat dan salam dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah pura untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Demikian firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang suka, ada yang sedih, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang berdosa, ada yang berpahala, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi semuanya sebenarnya berpasang-pasangan. Dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk seluruh apa yang kita inginkan, karena juga punya mimpi-mimpi. Semua orang yang normal pasti punya mimpi atau harapan. Harapan itu adalah pengen jadi orang yang selalu senang, dimanapun, kapanpun berada. Pengennya dia tuh ingin di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi kalau bisa ditambah dua lagi, di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang. Kalau kita bisa menjadi orang yang berbarengan ketiga-tiganya, namanya orang yang paripurna. Senang. Dan banyak orang dengan segala caranya, dengan segala kemampuan, pengalaman, baik asah, asuh dari sekitarnya, tumbuh kembang untuk meraih mimpi tadi. Ada yang kemudian menghalalkan semua cara, tinggal digesekan, rasa tidak nyaman, kesalahan, noda, duka, derita orang lain. Kadang-kadang dia mengatakan prek, gitu, luweh, sementing aku penak, gitu. Dan ini bisa memaksakan itu. Bahkan kalau repot itu keluarga kita sendiri. Kita punya gelembung mimpi A, istri kita gelembung mimpi B, anak C, menantunya D, cucunya E, F, G, I, Y. Mimpin organisasi, Pak Dekan punya mimpi A, B, C, D, pakai Dekan dapannya pakai D, F, G. Kalau sama-sama A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, nggak apa-apa. Kalau beda bener, wah ini pasti ada gesekan-gesekan, terselubung atau terang-terangan. Jika tanpa sadar, orang bisa membuat dosa, salah. Jika dikatakan oleh para pakar, mengapa orang berbuat dosa? Karena sebabnya adalah awidya, tidak tahu. Kalau orang yang tahu, widyawan dan widyawati, ya, orang yang tahu itu, jadi berbuat dosa sedikit, karena dia ini salah benar, salah benar, salah benar. Yang kedua, kenapa? Lelah. Sering orang berbuat salah, dosa itu karena lelah. Dik kayak wedang, pergi kayak kopi, terus mie ya dik ya, ngongkon terus. Yaudah ya so, nanti tuh mas aku repot. Lah mulai karena nggak tahu bahwa istrinya lelah. Oh kalau ada istilah marah-marah, hati-hati perlu dicarikan pembantu rumah tangga mungkin ya. Jangan cadangan istri ya maksud saya ya. Di Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi banyak orang berdosa karena satu tidak tahu, dua lelah. Yang ketiga apa? Karena punya ambisi pribadi. Punya mimpi yang berbeda dan dia memaksakan itu sehingga ada gesekan-gesekan. Kalau mimpinya baik nggak apa-apa, kalau mimpinya nggak baik jadi masalah. Karena itu baik menurut para alim ulama tadi cendekiat ada tiga, baik menurut diriku atau baik menurut dirimu. Kalau ku dan mu sama baik menurut kita, tapi apakah baik menurut Allah?
Karena itulah, karena kadang-kadang kita tidak tahu yang sejatinya apa yang baik dan buruk, Allah mengirimkan dutanya. Dutanya itu adalah Rasul dan Nabi. Saya minta maaf, saya hitung pakai stopwatch, soalnya waktunya 20 menit. Ya. Jadi, lebih mati. Karena manusia yang biasa tapi luar biasa ini pasti punya kelebihan. Dia punya kelebihan minimal punya sifat 4. Fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Nah, dia memberikan arah. Sehingga kadang-kadang keinginan kita dengan petunjuk kadang-kadang enggak sama gitu ya. Karena adanya nafsu yang menggelegak. Nah, nafsu ini diakibatkan karena dan bagusnya iblis. Ya. Jadi mengapa orang dosa tadi tambah satu lagi, pengaruh makhluk pembenci, pendendam manusia, anak turun Nabi Adam, yaitu iblis laknatullah. Nah, karena dosa ini bertumpuk, kadang-kadang saking tumpuannya banyak itu sampai nggak kelihatan lagi dosanya lagi ya. Terbiasa ngetel dalam bahasa kalau di kaca tuh. Noda kecil-kecil lama-lama banyak nggak kelihatan lagi. Udah nggak kelihatan. Cahaya petunjuk, orang nasihati, hikmah tuh nggak mau tahu. Kebal dosa. Mirip kebalnya dokter atau perawat yang jaga di UGD kadang-kadang. Pertama jadi karyawan, kasihan ya Allah. Kasihan ya. Lama-lama biasa gitu. Mati pun kata kancane, sabar mawon. Yang penting dia bakal mati sami. Wingi dia bar mati, wow mati. Ini kalau orangnya memang atine jengkel itu. Nah, kalau orang yang punya kepekaan ini harus disegarkan lagi, refresh lagi. Nah, Allah sangat sayang pada manusia, sehingga kalau kita dengar ada orang meninggal, kita cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti Allah kembali pada Allah. Allah itu Maha Suci. Dulu kita juga awalnya dari Allah. Nah, kita besok akan kembali ke Allah lagi, ke surganya Allah. Lah, kalau kita banyak nodanya gimana? Harus digebek, dibersihkan. Pakai deterjen atau digebuki, uyak-uyak, sikat, ya. Kadang-kadang ditutuki, ya. Kadang-kadang dibakar. Seperti pandai besi yang maaf ini. Tapi bisa mati. Lah Allah membersihkan kita agar bisa masuk surga semua karena KTP kita adalah penduduk surga memang. Selama tidak ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangi adalah dosa besar dan sangat besar dan dosa kecil. Dosa kita pada Allah dan dosa pada sesama makhluk. Ya, apalagi manusia. Kalau dengan Allah ada lakunya. Lakunya itu masih simpel. Allah tuh memang sangat-sangat baik hati. Ya, kalau dikatakan manusia ya. Ya, sangat baik banget ya. Apa saja itu? Asal puasa di bulan Ramadan dengan bagus, imanan wa ihtisaban, maka janji Allah, "Ghufrillahum ma taqaddama min dzambi." Asal salat lail di bulan Ramadan dengan bagus, masa lalu setahun dosa terhapus. Asal umroh dan atau haji, dosa lalu terhapus. Tidak hanya tahun itu, bahkan bertahun-tahun lalu kalau haji umroh. Tidak hanya itu, sedekah, zakat, infak bisa menghapus dosa. Istighfar bisa menghapus dosa. Dan yang satu lagi yang sering dilupakan, sakit yang ikhlas. Tapi yang saya mati, kalau kita seseorang sakit dan dia ikhlas, maka dosa yang lalu akan dihapus semuanya. Pertanyaannya, kita pengen suci pakai sakit atau tidak? Kan nggak pengen sakit. Pengen yang gampang-gampang haji, umroh. Kalau nggak bisa umroh, kan nggak punya uang, dan antrinya terlalu panjang, kita pakai cara Allah. Yang lain, yaitu umroh gratisan. Bisa. Setelah sholat subuh, jangan pulang dulu di masjid atau di musala, ngaji atau zikir atau baca hadis atau apapun sampai syuruk. Waktu syuruk, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Itu dapat pahala umroh persis sama. Jadi tidak ada halangan bagi saya miskin tidak bisa haji umroh, ada cara lain. Ya, tapi ini serius ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sekarang pertanyaan, setelah suci seorang bisa masuk surga. Ramadan adalah cara Allah mensucikan seseorang manusia. Karena itulah Ramadan artinya adalah pembakaran. Terik yang panas. Sehingga seolah digambarkan dalam slide saya ada pandai besi ya, sebelumnya ya, atau sesudahnya ya. Ada gambaran pandai besi. Di pandai besi itu cangkul, sabit, katana atau tombak atau yang lainnya ada pakai untuk litis juga ya. Itu yang guang-guang itu bisa diperbaik. Yang tumpul ketol tajam lagi. Caranya bagaimana? Dibakar, kemudian dipukul-pukul. Yang berkarat karatnya lepas jadi bunga api yang sangat indah. Di dalam slide ada gambaran
bagaimana persiapan bunga api yang indah, sehingga jadilah karat bersih dan jadi besi yang muda. Jadi bentuk sangat tajam lagi. Salah satu untuk apa? Dipakai untuk mencangkul lahan di 11 bulan pasca Ramadan. Kalau saya ibaratkan cangkul, jadi energinya penak, ya. Ringan sekali karena tajam. Kalau ketul kan keluar hasilnya sedikit. Nah, dengan ini kita akan mengharap banyak hal di kemudian hari lebih baik lagi. Pertanyaannya adalah, apakah puasa itu berguna dari segi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual? Iya. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah 184 bagian akhir, Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Puasa itu bisa membuat baik. Baik apa? Bio, psiko, sosial, spiritual. Dari biologis, Bapak Ibu bisa membaca atau dilihat sana, ada banyak keuntungan. Yang pertama, P, perbaikan tensi dan berat badan. Ini riset saya tahun 2000. Jadi orang yang puasa itu memperbaiki berat badan dan tekanan darah. Yang kedua, puasa itu bisa membuat pikiran cerdas. Ini penelitian Philip 2019. Ternyata orang yang berpuasa terjadi resiliensi dan neuroplastitas pada otaknya. Jadi orang puasa itu cerdas, tambah cerdas. Kemudian yang berikutnya O, yaitu wujud kelainan kulit makin bagus. Ini penelitian Dr. Muhammad Zawahiri. Eksim dan jamur cepat sembuhnya, macam skin scrub atau peeling bagi orang yang berpuasa, ganti kulitnya lebih cepat. Yang ketiga, alat-alat dalam semakin bagus. Bisa di slide lanjutnya? Ya, slide lanjut. Lanjut, ya. Nah, itu sudah. Kembali. Ya. Jadi alat dalam makin bagus. Ini penelitian Dr. Hari Cahyo dibimbing oleh Prof. Siti Setiati dan Dr. Pujiharjo, ternyata ginjal makin bagus. Ginjalnya makin bagus. Kemudian yang lain adalah S, spermatozoa. Jadi ini supaya mudah diingat ya, S-nya. Ini Dr. Yarsi, dari Yarsi ya. Dr. Wanesi meneliti, ternyata puasa itu bisa memiliki kualitas dan kualitas spermatozoa yang normal. Jadi jangan kaget kalau orang rajin puasa itu, suaminya tuh spermanya subur banget itu. Tempel dadi. Ya Allah. Ya. Sering saya diolok-olok dulu waktu saya, kebetulan saya ketuanya calon dokter ahli UGM, ya, dokter UGM. Jadi anak saya kan paling banyak residen waktu itu ya, calon ahli. Satu ketua seluruh calon ahli, anak saya itu 6 gitu ya. Ini yang saya kan murid, guru saya 11, teman saya 23, satu ibu loh ya, bukan 2 ibu ya. Lihat ini. Jadi sampai diolok-olok, Mas hati-hati ojo nempel ke jase Mas Probo loh. Nempel jas Mas Probo metu jas cilik-cilik katanya ya Allah. Nyicir tenan ya. Apa yang saya hormati? Nah, jadi kemudian yang berikutnya adalah sakit saraf terutama Parkinson dan sakit yang lain, fatty liver, primal liver, radang usus, sembuhnya lebih cepat lagi. Ini aneh kadang-kadang. Nah, kemudian yang terakhir, awet muda. Kok awet muda? Ternyata seorang Ishinori Osumi dari Jepang 2016 dapat hadiah Nobel, dan beberapa riset dari UI mendapatkan ternyata orang berpuasa terjadi radikal bebas itu jauh lebih berkurang, bisa 45-90%. Sehingga kalau radikal bebas sebagai penyebab aging proses, maka dia jadi proses agingnya melambat, awet muda. Maka hati-hati ibu-ibu, kalau suaminya rajin puasa, ibu harus puasa. Kalau enggak nanti dikira ini anakmu ngawur bojoku. Ya. Berondong ya, nyatanya berondong ya. Awet muda soalnya itu. Nih. Lanjut, tapi biasa mati. Itu dari segi fisikly. Dan ternyata memang benar sumu kasihku. Tapi biasa mati ini gambar pandai besi. Lanjut. Nah, tadi Allah mengatakan, lanjut. Ya, stop. Bapak Ibu, Allah menyampaikan pesannya bahwa wa anta sumu khairunakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Jadi puasa itu membuat baik diri kita. Baik itu, saya singkat ini HKI saya. Kalau ingin jadi orang baik, kalau materi saya training pakai ini biasanya. Training perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, rumah sakit, lembaga pengen training ya mau materi berapa jam. Slide-nya satu ini sebenarnya. Tapi ini bisa sampai 40 hari, tergantung berapa jam. Mau minta 1 bulan, seminggu, atau 8 atau 20 menit. Ya, 20 menitnya. Ini sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Saya sampaikan 5 menit saja. Ya. Kemarin saya dapat order training satu rumah sakit ya seluruhnya, ada 2 rumah sakit di Jogja ada, satu lagi di Ponorogo, Pacitan ya. Nah, Bapak Ibu terhormati,
Kalau kita, ini gara-gara pertanyaan tahun 2011, waktu saya bimbing jamaah haji umroh. Saya ditanya gini, Pak, saya nggak mau panggil Ustadz. Bagi saya Ustadz itu lebih tinggi. Saya hanya pendakwah, ya. Pendakwah itu hanya menyampaikan. Jadi saya bukan Ustadz, bukan Al-Ustadz apalagi. Al-Ustadz hanya profesor ya. Al-Ustadz itu profesor syekh. Bagi Ustadz artinya guru ya. Saya itu guru di kedokteran ya, tapi bukan guru agama. Ya, levelnya masih hanya penyampai ya. Nah, ditanya, Pak, saya ingin jadi orang baik. Tolong jawab Bapak yang praktis, yang mudah diingat. Berlaku untuk pria dan wanita, tua muda, kaya miskin, pangkat tinggi, rendah, pinter, bodoh. Waduh, oh, Bapak pertanyaan gampang, jawabnya sulit Pak. Ditanya di Madinah, saya nggak bisa jawab. Saya minta waktu, tak jawab di Mekah ya. Saya mencari 3 hari. Saya minta kunjuk Allah, ya Allah, jadilah ini ya. Ya Bapak Ibu jadi buku malahan ya. Nah, Bapak Ibu mati. Kalau kita ingin jadi orang baik, apakah suami, istri, atasan, bawahan, sejawat, yang selevel, atau apapun, bisa dipakai. Pertama, orang tadi harus punya ciri dan cara. Pertama, orang tadi adalah bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad mengatakan, khairun nas antahum linas, sebaik orang yang itu berguna bagi orang lain. Kalau ada karyawan, datang nggak ada gunanya, pergi nggak ada gunanya, itu hilang tuh nggak apa-apa itu. Tadi datang nggak menapi, pergi tidak mengganjil, itu makhluk hamba. Duwe bojo kok yang ngono, teko anak gunane lunga ya mati ora apa-apa. Itu tadi pertanyaannya, apakah kita suami yang baik atau istri yang baik? Ataukah datang janggeli pergi menguntungkan? Wah, ini makhluk haram namanya. Ya. Perlu dieliminasi ya, di eksekutor ya, di ya. Nah, Bapak Ibu mati. Nabi Muhammad mengatakan sebaik orang yaitu paling bermanfaat bagi orang lain. Mari tanyakan kita bermanfaat untuk FEB ini di sini ini. Apa kita hanya minta bermanfaat dia FEB bermanfaat saya, tapi saya nggak berikan manfaat di FEB? Rodok tuang ini nggak adil namanya. Harusnya ya sama-sama lah gitu. Yang kedua, orang yang baik adalah yang mau berubah dan mengubah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, mangkana yaumu khairan min amsi fawarubihun. Barang siapa hari ini lebih baik dibanding kemarin, tanya orang beruntung. Barang siapa seperti kemarin, misal amsi fahuwa membunuh tertipu. Mangkana yaumu syarun amsi fahuwa malun, dan barang siapa lebih jelek, dia tandanya orang terlana atau celaka. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita berubah lebih baik? Tanyakan sendiri aja, nggak usah dijawab. Ya. Suami yang baik nggak, istri yang baik, karyawan yang baik nggak? Ya. Atasan atau bawahan yang baik nggak saya? Ya Allah, kok nggak berubah ya saya ya? Kok ya? Lah, perubahan tadi bukan badan wadatnya loh ya. Kalau ini wajah bisa dimantungkan pakai plastik, ya bedah plastik bisa. Tapi yang berubah itu apa? Yang dinilai Allah. Apa yang dinilai Allah? Hatinya dan amalnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pada rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu. Kecantikan, kebahenolan, kesintalan, kesensualan, kegototan itu enggak dinilai ya. Tapi hati dan amal ya. Hati dan amal ya. Harta itu ditinggalkan, Bapak punya harta banyak, akhirnya ditinggalkan juga. Ya Allah, tak pikir-pikir gitu saya. Satu pasien, guru-guru saya, ya ada juga dari guru besar ekonomi sini juga ada pasien saya, ya Allah. Dulu pinter banget, tuanya nggak bisa apa-apa, ya Allah. Bondolnya nggak apa. Dokter, profesor dokter juga sama. Dokter pinter banget, tapi bondolnya nggak apa. Ya. Karena ada ilmu merawat otak, nanti sampaikan pada B yang ke-5 saja. Ya. Biasa mati, B yang ketiga. Apa cara dan ciri jadi orang baik itu? Harus belajar baca Iqra. Itu firman Allah pertama surat Al-Alaq di gua Hira. Iqra, bacalah. Harus juga membaca. Apa yang dibaca? Ayat Allah qauliyah dan kauniyah. Ayat yang dijagat dan ayat yang di Quran atau kitab suci. Kemudian dan membaca ayat-ayat yang lain. Kalau dijagat itu berarti apa saja? Gejolak alam adalah ilmu kita. Saya punya guru bukan manusia, namanya pohon pisang. Pohon pisang saya kagumi karena pohon pisang itu belum pernah berbuah, nggak mau mati. Dipenggal berapa kali tumbuh, penggal lagi tumbuh. Selama saya belum berbuah, nggak mau mati saya. Selalu berguna untuk FEB ini. Tekadnya gitu Bapak Ibu. Saat dunia mati, aku berbuah. Sudah banyak dokter yang kita bimbing, S2, S3, S1, kader pengganti, asisten siapkan. Calon kandidat dokter, asisten profesornya, dan sebagainya, siapkan. Itu mati, dadap lanjutnya. Minimal 2, minimal kader 2 pokoknya. Ya.
Prof Didi sudah punya banyak kader-kader ya ini. Ya calon-calon asosiat profesornya udah banyak ini. Siapkan gitu ya. Ya. Kemudian dan siap mati. Jadi berbuah tapi berguna dan siap kaderisasi. Itu B yang ketiga. Keempat, orang baik adalah memberi contoh kebaikan berulang-ulang. Tidak hanya sekali baik kemudian tidak berbuat baik lagi. Berbuat baik berulang-ulang, beri contoh nyata. Ucapan sama dengan perbuatan. Ucapan sama dengan perbuatan. Ya. Mengapa Pak? Kalau ucapan perbuatan tidak sama, Allah nggak suka. Kabur maktani Allah antakulu malatamlun. Sangat besar murka Allah, orang ngomong tok gak ngelakoni. Gedebus lambe ini tok itu, lambe. Ngomong tok lambe itu. Ya. Yang terakhir, badannya kuat atau sehat. Nah, triknya nanti saya akan sampaikan di belakang. Kadang yang baik, yang kedua, kalau jadi orang baik, kita harus agamanya bagus. Nabi Muhammad mengatakan, Prophet Muhammad mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kalau jadi orang baik, dia paham agama. Ya. Maka harus belajar agama. Dan yang keempat, orang baik itu apa? Ilmunya tinggi dan kerja itkon. Itkon itu apa? Profesional. Doing the job at the best possible quality. Ada 12 ciri dari pendekatan agama, Quran, hadis, dan pendapat para ilmu ulama itu. Yang terakhir, orang yang baik itu konsisten dalam kebaikan atau istiqomah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain, mari kita silahkan berpikir, bersikap berkata, asal 3B. Baik, benar, berguna. Mengapa? Karena semua kembali kepadamu. You will come back to you, semuanya kembali padamu. Kamu berbuat baik, benar, dan berguna, akan membuat dirimu baik, benar, dan berguna. Lanjut. Nah, kalau saya sehat, Bapak Ibu bisa pakai rumus 11 ini. Ini saya pakai S3 saya dulu. Lagu rakyat Maluku saya rubah syairnya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Kalau ini dilakoni, insya Allah terhindar dari penyakit jantung stroke. Ya, saya nggak ingin para cerdik dan dia kena stroke. Ya, karena stroke itu membuat, maaf ya, kalau pas apes kecerdasan kita bisa benar-benar hilang ya. Ya, lanjut. Atau lagu yang kedua bagi yang nggak suka lagu ini pakai lagu Mocopatan, Asmorondono juga boleh ya. Ini rumus 9. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Bapak Ibu tolong jangan lupa hobi ya. Hobi kalau bisa M4. Ya. Menyenangkan, menyehatkan, mendatangkan uang, dan menambah amal pahala soleh lah. Kalau M1 tak rugi ya. Ya. Keluar biaya, jangan hobi yang mendatangkan uang kalau bisa ya. Pokoknya hobi yang mendatangkan uang. Kalau bisa, kalau ekonomi kan hitungan semua ya. Melaksanakan surat 61 ayat ke-9 sampai 11. Bisnis itu enggak boleh rugi ya. Ya. Karena itu saya ambil ekonomi juga ya. Kemudian yang Bapak yang saya hormati terakhir, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itulah mari kita gunakan waktu-waktu yang tersisa ini karena kita tidak tahu jatah umur kita masing-masing masih berapa banyak. Slide, lanjut. Dan ini beberapa doa yang bisa diamalkan, lanjut. Banyak doanya nanti Bapak Ibu silakan dibaca. Bagi yang punya utang ada contohnya doa supaya utang gendang lunas. Pakai ilmu tolak miskin. Ya. Saya mengajar ilmu tolak miskin untuk masuk kedokteran dan mereka masuk kedokteran paparan semester 5 harus tahu ilmunya itu. Karena tesis saya memang preparation training, pra-pensiun training. Jadi training yang membuat tidak miskin dengan beberapa model. Mau training 1 hari, 3 hari, seminggu atau yang lainnya. Karena agak beda modulnya ya. Ya, lanjut lagi. Ya. Lanjut. Ya, ini doanya banyak, lanjut. Tinggal 2 slide lagi. Ya. Terus. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tolong Lebaran ini sawah itu iblis dilepas dari belenggungnya. Ucul kabeh. Wah itu cara wayang. Satrio, aku teko. Wah, raksasa datang bisa menjelma cing, wanita cantik bisa. Laki ganteng wangi, tur perkasa, anan konda, bisa ya. Jadi bisa macam-macam ini. Bisa juga
wanita yang bahinol, luar biasa, hati-hati. Cerdik cendekia, bisa. Inilah teman akar iblis menurut Ibnu Hajar Asqalani berdasarkan Syarah Bukhari. Nanti saya tidak akan kupas, silahkan baca sendiri. Yang terakhir, slide terakhir, Bapak Ibu, slide terakhir. Oh, nah ini. Bapak Ibu, mari kita gunakan mumpung 5 sebentang 5. Iktanim konsan qabla kumsin. Hayatuka qabla mautika. Hidupmu tentang matimu. Sihatuka qabla sakomika. Sehat datang sakitmu. Bapak guka qabla suglika sugihmu, senggangmu. Datang sibukmu, basa bubuka qabla haromika, mudamu sebelum tuamu, dan wahinaka, sugihmu, sebelum fakrika, miskinmu. Dan karena itulah mari kita gunakan sekali lagi dengan ta'awun ala birri wat taqwa, berkolaborasi agar kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Persis waktunya masih ada 4 menit sebenarnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita yang 4 menit kita doa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni ya Masih, ya Aziz ya Ghafar, ya Malik ya Qudus ya Allah. Nastaghfirullah. Alhamdulillah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jawli ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujuati niqmatika wa jami sakhatika. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana anzilna munzalan barakah wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Kulah Tuhannya manusia, sesembahan manusia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang buka pintu-pintu ilmu dan rezeki, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Engkau Maha Suci ya Allah. Ya Allah, dengan kesucian sifat-sifat-Mu, kami akui kami banyak salahnya. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa baru, bahkan dosa masa depan. Ya Allah, anugerahkan pada kami semua ya Allah, hadir sini dan keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada, segala kebaikan ya Allah. Anugerahkanlah ya Allah segala kebaikan yang kami ketahui, dan anugerahkanlah segala kebaikan yang tidak kami ketahui. Dan ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari segala macam keburukan yang kami ketahui, dan lindungi kami dari segala macam keburukan yang tidak kami ketahui. Ya Allah, Engkau Maha Baik, anugerah nikmat karunia-Mu pada kami. Janganlah kami sakit, janganlah kami menjadi orang yang kena penyakit yang mengerikan. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit-penyakit mengerikan maupun mulai yang bejat, nafsu yang tidak pernah puas, dan perbuatan yang tercela. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami semua pasangan hidup, anak turun yang menunjukkan mata hati kami, dan jadilah kami semua orang bertakwa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua manusia, khususnya manusia yang beriman, baik pejabat maupun rakyat biasa, dimanapun mereka berada. Ya Allah, kabulkanlah doa kami yang terucap maupun doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahil alamin. Amin. Taqabbal minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.